Musa adalah salah satu pahlawan dalam Alkitab. Dia dikenal karena membawa 10 perintah Allah, menantang Firaun, dan membimbing orang Israel melewati Laut Merah. Musa juga dikenal dan dipuji karena imannya yang besar. Namun, apa yang dapat kita simpulkan tentang gaya kepemimpinan Musa? Hari ini kita akan belajar tentang model kepemimpinan Musa. Sesi 1 bersama saya, Zifu Kata Bijak. Setelah Allah melalui Musa memimpin umat Allah keluar dari Mesir, kabar mengenai mukjizat-mukjizat itu dengan cepat menyebar ke seluruh bangsa. Yitro, ayah mertua Musa, tinggal tidak jauh dari wilayah Midian. Ia mengunjungi Musa setelah mengetahui tentang hal-hal luar biasa yang telah Allah lakukan. Sebuah pertanyaan, bagaimana saya bisa memimpin seperti Musa? Poin 1. Musa memberikan gambaran lengkap, yang baik maupun yang buruk. Musa menggambarkan pengalamannya secara langsung dengan mukjizat-mukjizat Allah. Semak yang menyala namun tidak terbakar, tongkatnya berubah menjadi ular, loh batu dengan 10 perintah. Kemudian ia menggambarkan tentang tulah-tulah, sikap Firaun, dan perayaan Paskah pertama. Keterangan Musa tentang melihat Laut Merah terbelah dan perasaan dan emosi yang dialaminya saat menyaksikan air mengalir kembali dan menenggelamkan orang-orang Mesir yang mengejarnya sesuatu yang luar biasa. Anda akan melihat bahwa tantangan-tantangan Musa sebagai seorang pemimpin juga dibahas dalam diskusi. Diskusi yang tak berujung dengan Firaun dan tulah-tulah ajaib yang mengikutinya. Orang-orang akhirnya diperbolehkan pergi oleh Firaun. Tetapi kemudian ia mengubah pikirannya dan mengejar mereka. Peristiwa terkenal ketika Laut Merah terbelah. Ketika orang Israel lapar dan haus, mereka menggerutu dan berharap kembali ke Mesir. Tuduhan orang-orang kepada Musa bahwa ia membawa mereka keluar dari Mesir hanya untuk binasa adalah tamparan baik bagi Musa maupun bagi Allah. Musa tidak hanya memusatkan perhatiannya pada hal-hal positif atau negatif. Ia mengakui hal-hal luar biasa yang telah Allah lakukan, sekaligus menyadari bahwa kehidupan terkadang bisa penuh tantangan. Poin 2, Musa mendengar nasihat. Setelah mendengar Musa, Yitro mengamati. Dia mengamati Musa berbicara dengan rakyat. Mereka datang dan membagikan semua masalah mereka kepada Musa, yang kemudian mendengarkan setiap kasus yang mereka ajukan dan memberikan keputusan. Ketika Yitro berpaling untuk melihat, dia melihat banyak orang hanya berkeliaran. Dia melihat Musa sibuk dan mengajukan pertanyaan yang menurut pendapat saya seharusnya diajukan kepada banyak dari kita. Apa yang sedang kamu lakukan untuk orang-orang ini? Musa percaya bahwa ia bertindak dengan moral. Ia meyakini bahwa ia membantu mereka mencari kehendak Allah. Lalu Yitro berpaling dan mengucapkan sesuatu yang seharusnya saya dengar lebih awal. Apa yang kamu lakukan itu buruk, katanya. Kamu tidak bisa menyelesaikan tugas ini sendirian. Itu terlalu sulit. Seberapa sering kita menjalankan pelayananmu sendirian tanpa bantuan? Kita melaksanakan tindakan itu karena merasa mereka layak mendapatkannya. Namun Musa menjalankan tugas atas nama rakyat. Ia meyakini bahwa ia membantu orang lain, tetapi sebenarnya ia menghabiskan tenaganya sendiri. Musa diberi saran oleh Yitro untuk mengajarkan hukum-hukum Allah kepada rakyat dan mengajarkan mereka cara hidup dan bertindak yang benar. Lalu ia memberikan panduan ini. Apakah kamu pernah menyadarinya? Dia menyarankan Musa untuk memberikan tugas kepada orang lain. Musa tidak perlu memikul setiap tugas sendirian.
Untuk meringankan beban dan tekanan yang ada, ia bisa menyerahkan beberapa tugas kepada orang-orang di sekitarnya, dan itu menjadi perhatian bagi Musa. Poin 3. Musa mendelegasikan tanggung jawab. Siapa dirimu? Apakah kamu berniat menangani semuanya sendiri? Yitro benar, itu tidak baik. Buatlah daftar tugas bagimu. Semua yang kamu lakukan bisa menjadi langkah pertama yang kamu lakukan. Kemudian pisahkan dalam 2 kolom. 1 untuk hal-hal yang hanya kamu yang bisa menyelesaikannya, dan 1 untuk hal-hal yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Sekarang, bagian yang menantang. Kamu harus mencari rekan kerja lain untuk membagi beban kerja. Beberapa dari Anda mungkin mengatakan, saya tidak punya siapa-siapa untuk didelegasikan. Nah, sebagai langkah awal, saya sarankan Anda mencari bantuan untuk beberapa tugas yang lebih kecil. Dan Anda harus mempertimbangkan untuk menunda sebagian tugas tersebut jika Anda benar-benar tidak dapat menemukan siapapun yang dapat membantu. Jika seseorang melihat dan bertanya, Anda mungkin saja menemukan seorang yang siap membantu. Selain itu, fokuslah pada tugas-tugas yang khusus untuk Anda dan biarkan beberapa hal yang lebih kecil dilewatkan. Anda mungkin akan menemukan bahwa sebenarnya Anda tidak begitu membutuhkan hal-hal tersebut. Ketika kita mencoba memimpin sebuah kelompok atau pelayanan, kita dapat menggunakan contoh ini dan memimpin seperti Musa. Poin 1. Melihat gambaran secara keseluruhan, bukan hanya yang baik atau yang buruk. Poin 2. Mendengarkan nasihat yang bijaksana dari Allah. Dan poin 3. Mendelegasikan tanggung jawab. Nah, siapakah diri Anda? Apakah Anda efektif dalam mendelegasikan? Apakah Anda menikmati menerima nasihat? Sampai jumpa di sesi 2. Tuhan Yesus memberkati.